Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bagus. Ya, kita atur dulu. Oh, ketua kelas, ada yang tidak hadir? Tidak ada. Iya, bagus. Hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak hadir semua. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita lebih dahulu berdoa. Ya, anak kami Putra, silakan dipimpin. Ya, diikuti ya. Sikap rendah, tangan diangkat, kepala ditundukkan, jangan malu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada anak kami Putra. Ya, karena sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa. Gunanya untuk menambah ilmu. Langsung ke materi kita, warga Indonesia berlandaskan Pancasila. Kita akan menyanyikan lagu Pancasila. Ya, diikuti anak. 1, 2, 3, ya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai pelajaran yang lewat. Anak-anak masih ingat? Ya, pelajaran kita yang lewat membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oke. Selanjutnya untuk pelajaran kita hari ini tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sepertinya ibu tengok anak-anak ngantuk. Kita speaking dulu. Betul, anak? Nah, yuk. 1, 2, 3, ya. Tebu anak soleh, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. La ilaha illallah.
Seperti apakah perbedaan suku? Seperti beda agama, beda ras, beda budaya, ya, bagus. Adapun pelajaran kita hari ini tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di dalamnya ada tujuan pembelajaran. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki Adam, perempuan dan Hawa. Iya. Yang kedua, manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Di situ terkandung kita beda-beda suku, beda bangsa, beda agama. Itu terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku adalah supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Berarti di dalamnya kita harus menghargai suku yang lain, agama yang lain, kebudayaan yang lain yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Semua manusia di hadapan Allah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Berarti yang membedakan ketakwaan. Apakah pengertian ketakwaan? Takwa adalah taat perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, seperti menyayangi anak yatim, menyayangi nenek-nenek, seperti apa lagi? Dan lagi rajin belanja, rajin sholat, menghormati orang tua, baik, menyayangi orang tua, baik. Ya, yang kelima, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam itu tidak mengenal sistem kasta, baik dia anak polisi, anak kepala desa, anak bupati, tidak ada perbedaan. Baik dia cantik, ganteng, tidak ada perbedaan. Dari pelajaran kita akan menyimak video tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, anak-anak semuanya silakan ditonton, dipahami. Asbabun Nuzul surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya
memiliki Bilal ibnu Saudah, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibu Saudah, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin ia disiksa, Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara seimannya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 rupiah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai, kekhusyuan dalam beribadah semakin terasa di hatinya dan para sahabat. Hari ini Rasulullah dan para sahabat sedang berdiskusi untuk memilih siapa yang pantas menjadi muazzin. Wahai para sahabat, aku telah menemukan orang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapa laki-laki beruntung itu, wahai Rasul? Ia Bilal bin Rabah, yang dahulu pernah menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Wajah para sahabat gembira dengan penunjukan Bilal sebagai muazzin. Tepat sekali pilihan Anda, wahai Rasul. Kami tidak akan pernah lupa ketika Bilal terus mengucapkan kata ahad, ahad, meskipun kondisinya sedang tersiksa. Lagi pula Bilal memiliki suara yang merdu dan lantang. Dia sangat cocok dan pantas untuk menjadi muazzin. Rasulullah SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang mantan budak menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Julukan Muazzin ar-Rasul tersemat padanya sejak saat itu. Bahkan Bilal menjadi muazzin kesayangan Rasulullah. Pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, Rasulullah beserta para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Peristiwa ini disebut Fathu Mekah. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, sekarang saatnya bagi Rasulullah untuk kembali ke kampung halaman dengan semangat pembaharuan. Tujuan kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam ke Mekah bukanlah untuk berperang, melainkan meruntuhkan kekuasaan kaum kafir Quraisy yang memerangi Islam dan menghancurkan berhala-berhala yang bertentangan dengan akidah Islam. Rasulullah ingin menyelamatkan kota Mekah dari kesesatan yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui peristiwa Fathu Mekah ini, Rasulullah SAW berhasil mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika telah masuk waktu sholat, Bilal ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Bilal dengan penuh kepercayaan diri naik ke atas Ka'bah. Sebagian dari penduduk Mekah yang tidak mengenal Bilal mulai berbisik-bisik sambil memandang ke arah Ka'bah. Mereka sedang membicarakan muazzin kesayangan Rasulullah dengan nada tidak suka. Hei, lihatlah ke arah sana. Bukankah orang yang sedang memandangkan azan itu hanyalah budak berkulit hitam? Benar yang kau katakan. Tapi jika memang dia seorang budak, menurutku kurang pantas baginya bersatu di atas Ka'bah.
Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak berbeda kitab itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Keseluruhan surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dan termasuk surat di juz 26. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan mudah berbangga diri atas nasab atau keturunan, apalagi sampai mencela bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan orang lain. Kedua, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan pertemanan, karena tujuan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya saling mengenal. Dan ketiga, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan takwa hanya bisa didapatkan dengan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu video yang tadi yang berkaitan dengan pelajaran kita. Pelajaran kita Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, yang kita simak menurut video kisah seorang Bilal seorang muadzin. Ya, untuk anak-anak yang lain ada yang tahu yang kita simak menurut video? Silakan. Ada? Menurut video ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit. Tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Tujuan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ada lagi yang lain anak-anak? Menurut video ada lagi? Ada? Iya. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Baiklah. Instruksi tugas. Ya, dengarkan anak-anak. Instruksi tugas membuat poster yang berkaitan dengan pesan pokok Al-Hujurat ayat 13. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, ibu bagikan gunting, lem. Nanti siswa menggunting, kemudian menempel, kemudian mencari pesan pokok menurut gambar. Ya, nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok nanti kita akan presentasikan ke kelas sesuai dengan putusan. Kita bagi dulu kelompoknya ya.
Iya. Mariam. Kesini tukar. Husnul. Tukar. Ini karena sama Mazia. Amjad. Tukar. Kita silakan. Silakan. Lihat ibu bagian LKPD. Iya. Ada lagi yang mau buka? Bukan sama Putra. Sini kita. Iya, Mas. Oke. Kerjasama ya. Silakan dikerjakan. Kasih waktunya 10 menit. Silakan. Ya, anak-anak udah siap? Oke, baik. Kita selesaikan ya. Iya. Untuk kelompok 1 ke depan Fauzia, Nanda, Mubarok. Silakan. Ya, perhatikan kelompok yang lain. Perhatikan. Yang baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Iya. Betul ya. Bagaimana pendapat kelompok 2? Bagus. Iya, betul. Kelompok 3 bagaimana? Bagus. Iya, sebentar. Iya.
supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Iya, betul. Ya. Untuk kelompok yang lain, bagaimana pendapatnya? Kelompok 3 bagaimana? Iya, tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Iya. Untuk kelompok 3. Silakan presentasi. Ya, silakan. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dan membedakan hanyalah ketauhan. Bagaimana pendapat kelompok 1? Bagus. Ya, kelompok 2? Iya, betul. Tepuk tangan. Silakan dulu. Ya, ya. Dari tugas kita, dari tugas project ada kesimpulan. Kesimpulannya, asal usul manusia sama, semuanya manusia berasal dari satu laki-laki atau Adam dan satu perempuan. Ini menekankan kesetaraan umat manusia tanpa memandang suku atau ras. Ya, yang kedua, keanekaragaman adalah anugerah. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Ya, yang ketiga, kriteria kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari suku bangsa atau status sosial, tetapi berdasarkan tingkat ketakwaan kepada Allah. 4. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk ketakwaan seseorang yang tersembunyi di dalam hati. Ya, dari pelajaran kita, pesan pokoknya bagaimana? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, yang membedakan adalah ketauhan. Iya, semua manusia di hadapan Allah sama, yang membedakan ketakwaannya. Tepuk tangan. Lagi, kalaupun dia anak pejabat, polisi, kepala desa dan lain-lain, tidak dipandang oleh Allah. Hanyalah ketakwaan. Apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Bagus ya. Apakah anak-anak dapat memahaminya? Jadi kita tutup saja pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran kita yang akan datang, kita akan masuk pada Quran surah Ar-Rum. Ya, silakan buka di rumah, baca di rumah. Ya. Jadi
Ya.